ya silahkan masuk dulu, apakah 10% dari dana, 5% atau berapa. Istilah kalau Pak Supardi tadi istilahnya coba-coba, kalau saya mungkin bisa ubah dikit Pak, istilahnya itu nyicil gitu. Karena kalau seandainya sebagian orang menganggap coba-coba itu kayak main-main, padahal investasi itu kita pakai uang beneran. Jadi Bapak Ibu, maksud Pak Supardi coba-coba tadi itu adalah ya sedikit dulu, jangan sampai langsung 100% dana yang kita masukkan gitu. Makasih Pak Supardi. Berikutnya nih Pak, ada pertanyaan berikutnya. Kapan sebaiknya kita mulai mengenalkan saham kepada anak Pak? Tadi dari Pak siapa ya? Oh ya, ini dari dari Bu Reni Miriza. Kapan sebaiknya kita mengenalkan kepada anak-anak mengenai investasi saham ini ya Pak? Thank you. Oke, Bu Reni Miriza. Sebenarnya Ibu langkahnya udah bagus, karena Ibu udah memiliki suatu konsep mengajarkan anak untuk investasi yang terbaik di masa sekarang ini. Kalau menurut saya Pak, investasi yang terbaik itu adalah investasi keuangan yang memang bisnisnya ada di Bursa Efek Indonesia. Dan semua sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gini Ibu. Ibu mungkin punya anak, kalau S-Wall lewat, itu anak-anaknya pasti suka. Sangat suka. Bunyi S-Wall aja udah suka mereka. Jadi kita ngajarin anak-anak tadi, Ananda, S ini enak sekali. Asal jauh kamu udah kejar. Suatu saat kamu lihat nggak? Mungkin di tetangga kita ada yang punya mobil atau apa. Kamu mau nggak seperti bapak itu? Yang pemilik perusahaan. Sekarang ini kamu pelan-pelan kamu harus jadi pemilik, bukan pembeli lagi. Kalau kamu jadi pemiliknya, kamu nggak perlu minta uang sama mama lagi. Tinggal ngambil S-Wall aja di kantor. Jadi anak-anak itu Pak, dia merasa kalau memiliki, senang banget dia Pak. Oh, kalau saya miliki, saya nggak perlu mengeluarkan uang lagi. Kenapa? Ini perusahaan saya. Jadi ajarkan anaknya, S-Wall itu enak sekali, kalau bisa kamu jadi pemilik S-Wall-nya. Jadi gerobaknya kamu punya, tempat buatnya kamu punya. Jadi kalau kamu ingat S-Wall, kamu tinggal pergi kantor, tinggal ambil aja. Dia pasti tanya, Ma, gimana caranya, Ma? Kalau caranya, kan Papa kasih kamu belanja sehari berapa? 10.000. Mau nggak kamu nabung 2.000 sehari? Kasih sama Mama. Untuk sementara mamanya beliin saham-saham yang memang berorientasi naik ke depan. Itu salah satunya, Pak. Jadi, untuk sementara diajarin anak tadi tidak memiliki efek dulu, rekening dulu, Pak. Tapi mamanya yang memiliki. Tapi anak tadi diberikan suatu kepastian bahwasanya suatu saat dia akan jadi pemilik S-Wall-nya, Pak. Itu, Pak, cara ngajari mereka. Oke, Pak. Mungkin juga bisa nih, Ibu coba terapkan seperti ini, Bu. Ketika anaknya lahir atau dia pas ulang tahun nih langsung dibuka rekening efek atas nama Ibu. Nanti belikan hadiah berupa saham ke sana. Jadi kalau misalnya kita biasanya belikan kue di pondok itu, di toko yang biasa kita beli kue, itu harga kue ulang tahun kan 300 sampai 400 ribu. Nah, sekarang ganti nih hadiah ulang tahunnya adalah saham senilai 400 ribu. Mungkin dia merasa apaan nih, tapi nanti dia akan mulai merasakan, mulai mengerti, ikutkanlah program-program edukasi yang ada di bursa atau melalui live IG dan sejenisnya ini. Jadi bisa dikenalkan dari sedini mungkin, dari muda banget gitu. Berikutnya nih Pak, dari Travel Riau lagi nih Pak. Saya pemula dalam investasi dan berencana untuk membeli saham salah satu blue chip yang sedang turun menurut grafis dan menjualnya kembali setelah 5 tahun dan setelah keuntungan 40% sampai 70%. Kira-kira ada nggak sih Pak spesifik nih pertanyaannya Pak, kayak minta rekomendasi saham nih, mana nih saham yang bagus ya kalau dibeli sekarang, paling 5 tahun lagi setidaknya untungnya bisa sampai 70%, ada nggak Pak? Oke. Mungkin Pak kalau kita bicara seperti ini, semua orang udah pada tahu Pak bahwa saya sekarang ini adalah at diskon Pak. Ibaratnya kalau kita beli namanya obligasi atau surat utang, ini sekarang ini nggak at diskon Pak. Nilainya di bawah par Pak. Jadi bukan at premium. Jadi kalau di bawah par, istilahnya kalau kita larikan ke saham, sahamnya sekarang pada murah semua. Jadi orang bilang kalau misalnya kita nggak ngerti perusahaan apa yang kita lihat sehari. Misal mungkin bank, kita pakai HP, Telkom, kita lagi bangun rumah itu semen, kita lagi berobat ada rumah sakit Pak semuanya. Itu menurut kita, menurut saya Pak ya, saham-saham sekarang itu layak kita koleksi untuk ke depan. Dan saya yakin Pak,
Dengan turun tajamnya saham sekarang yang antara 40 sampai 50%, apa yang diharapkan adik tadi Pak untuk kenaikan setahun atau 2 tahun ke depan bisa jadi 40 sampai 50%, mereka akan capai. Itu Pak Erli. Pak Supardi,